Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini kan hari raya yang sekarang ini agak beda. Bedanya karena kondisi kita saat ini lagi pandemi. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Maka bagaimana tata cara sholat Id dalam kondisi pandemi ini perlu saya jelaskan ya. Saya kasih pilihan di daerah sampean kondisinya bagaimana. Maka 3 pilihan ini silahkan dilakukan sesuai dengan kondisinya daerahnya masing-masing. Mana yang lebih manfaat, mana yang lebih maslahat, lakukan di daerahnya masing-masing. Jadi sholat Id itu hukumnya khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, saya pilih yang sunnah muakkadah ini. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah nggak ada yang melakukan dosa semua, ya. Tapi rata-rata ulama mengatakan adalah sunnah muakkadah. Sedangkan waktunya samalah dengan sholat duha. Jadi setelah munculnya matahari kira-kira sudah naik 1 tombak, sama persis. Kemudian kalau imam yang dibaca ya rakaat pertama sama dengan seperti sholat Jumat, yaitu rakaat pertama Fatihah dan Sabihis, rakaat kedua adalah Hal Ataka. Sedangkan takbirnya sudah maklum sekali, takbirnya rakaat pertama setelah Fatihah dan surat sebelum Fatihah dan surat ditambahi takbirnya kalau rakaat pertama 7 kali selain takbiratul ihram. Kalau ditambah takbiratul ihram berarti 8. Rakaat kedua yaitu adalah 5 kali. Nah ini umum sudah. Sekarang kalau kondisinya di daerah kita ini aman, seperti di sini mungkin aman, maka standar saja, yaitu sholat di masjid berjamaah dipimpin oleh imam. Ya kemudian setelah sholat berjamaah melakukan khutbah seperti khutbah Jumat, samalah seperti normal-normalnya kita, begitu ya, sama seperti sebelum-sebelumnya normal. Tetapi ketika kondisinya di situ agak berbahaya, maka silahkan sholat sendiri-sendiri di rumah. Lah, sholat jamaah sendiri-sendiri di rumah ini sama dengan sholat di masjid, persis. Hanya saja ketika yang punya rumah, yang memimpin rumah tidak bisa khutbah, maka tidak perlu khutbah. Jadi tidak perlu khutbah, cukup dia langsung diimami bersama keluarganya, ada berapa seumpamanya anak, istri, kemudian sholat di rumahnya, selesai sholat selesai, tidak masalah. Tidak baca khutbah, tidak apa-apa, karena khutbah dalam sholat Id itu hukumnya adalah sunnah. Dikatakan dalam kitab Raudhatul Thalibin, walau turikatil khutbah, kalau khutbah dalam sholat itu dibuang, tidak diadakan, maka lam tabtul sholat, maka sholatnya tidak batal. Ini menunjukkan bahwa khutbah Id itu hukumnya tidak wajib, jadi cukup berjamaah saja. Nah sekarang tidak menemukan jamaah, mungkin seperti banyak yang tanya sama saya itu, saya Gus hidupnya di Taiwan. Di Taiwan ini saya mau jamaah dengan teman juga nggak ada. Akhirnya dia sholat sendiri. Bagaimana? Silahkan sholat sendiri. Tidak apa-apa sholat sendiri. Tata caranya sama persis, yaitu rakaat pertama sebelum Fatihah ditambah takbirnya 7, rakaat kedua ditambah takbirnya 5. Kalau ditambah dengan takbiratul ihram ya menjadi 8, sama. Sekarang andaikan pun dia tidak bisa, artinya tidak mau takbir, ya seperti sholat sunnah biasa, maka juga tidak masalah. Sholat sunnah 2 rakaat seumpamanya boleh-boleh saja, tidak masalah. Jadi pada intinya sholat Idul Fitri itu aslinya sama dengan sholat-sholat sunnah biasanya, kalau dilakukan sendiri juga boleh. Jadi tidak pakai khutbah juga tidak masalah, tapi kurang sempurna gitu aja kan. Terus tidak ada takbirnya seperti sholat biasa juga tidak masalah, karena takbir itu bukan kewajiban. Takbir itu adalah sebagian daripada sunnah-sunnahnya sholat. Makanya silahkan dengan cara 3 ini, boleh di masjid dengan cara-cara normal seperti tahun-tahun sebelumnya kalau kondisinya aman, boleh di rumahnya sendiri-sendiri seperti sholat di masjid, nanti dipimpin oleh 1 orang. Dengan khutbah boleh, tidak khutbah juga boleh, atau sholat sendiri di rumah juga diperbolehkan, selesai sholat selesai.
Jadi itu tata cara sholat kita. Silahkan nanti kondisi sampean di rumah kan macam-macam ini. Mana yang lebih cocok, mana yang lebih anfa, mana yang lebih manfaat, mana yang lebih maslahat, lakukan di rumahnya sendiri-sendiri. Tetapi diusahakan tetap jangan meninggalkan sholat sunnah ini, karena kita melakukannya 1 tahun 1 kali. Ini aja, semoga barokah dan manfaat.